Kasih. Kan kalau tahun lalu sekitar 11 jutaan warga yang melaporkan Total. SPT secara total ya Bu. Kalau untuk tahun ini harapannya supaya lebih banyak lagi warga yang mau memenuhi kewajiban ini apa Ya, aja kita sih lakukan selain dengan terus melakukan sosialisasi edukasi. Kita menyampaikan melalui berbagai media, termasuk hari ini dengan secara simbolik Bapak Presiden, Bapak Wapres, dan para menteri menyampaikan. Kita juga dari seluruh, baik di kantor pajak pusat sampai dengan para kanwil dan kantor operasional, kantor pelayanan, kami terus membuka diri, dan biasanya menjelang sampai dengan akhir bulan ini kita lembur, kita buka. Jadi kita akan terus mengingatkan, menyampaikan, dan terus mengencourage ya, mendorong masyarakat untuk bisa memenuhi kewajiban pajaknya secara benar. untuk menguatkan kepercayaan masyarakat sendiri pada Dirjen Pajak seperti apa Bu? Sejauh ini kan biar gimana tetap aja masyarakat tetap kadang-kadang ragu ya Bu. Tuh. Karena banyak kejadian Kita akan terus menyampaikan kepada masyarakat langkah-langkah perbaikan, tentu sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penerimaan negara, yaitu dalam bentuk pajak. Kita sampaikan langkah-langkah reformasi apa yang dilakukan, koreksi kalau ada yang melanggar, atau dalam hal ini melakukan tindakan yang ditengarai fraud. Kita monitor di internal kita, ada 3 layer untuk bisa melihat, dan itu kemudian kita lakukan tindakan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan. Namun kita juga terus meningkatkan kewaspadaan ya, karena sekarang ini kan modusnya juga bermacam-macam. Dan yang kedua juga kita bekerja sama dengan seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi, karena itu sangat bagus untuk mendapatkan feedback. Dan kalau memang ada langkah-langkah yang dilakukan itu berindikasi kriminal, kita akan menyampaikannya kepada aparat penegak hukum. Jadi dari sisi enforcement kita lakukan, dari sisi pembenahan di dalam seperti Cortex yang sekarang sedang dibangun dengan sistem yang makin baik, transparansi, dan juga dari sisi tata kelola yang baik kita akan terus lakukan. Gitu ya, karena pajak adalah uang rakyat yang harus dikelola dengan baik dan kembali lagi kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pembangunan dan berbagai langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk bisa mencapai tujuan bernegara. Demikian. Bu, mau tanya sedikit, ini masih terkait soal pajak sih Bu. Kan yang digunakan untuk APBN sebagian besar dari pajak, termasuk untuk bansos yang 497 triliun. Kalau kemarin Bu dari Kemensos sendiri katanya hanya 78 triliun yang keluar melalui Kemensos. Jadi sebenarnya itu kemana aja sih Bu? Maksudnya masuknya dari mana-mana aja gitu untuk bansos itu Bu? Kalau perlindungan sosial di dalam Undang-Undang APBN kan sebetulnya sudah disampaikan ya pada saat kita dengan DPR sudah menyetujui undang-undang itu, dan kemudian waktu Bapak Presiden menyampaikan DIPA-nya kepada seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah, itu kami menyampaikan bahwa alokasi per fungsi seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial waktu itu sudah disampaikan di dalam Undang-Undang APBN 2024 untuk perlindungan sosial, dan termasuk bansos di dalamnya itu 479 triliun. Di situ yang masuk di Kementerian Sosial tadi disampaikan oleh Ibu Mensos, memang yang ada di dalam anggaran DIPA Kemensos. Ada sebagian yang sangat besar adalah dalam bentuk subsidi dan kompensasi untuk listrik, gas, dan BBM. Itu adalah termasuk bantuan sosial, karena itu adalah bantuan dari negara kepada masyarakat sosial. Jadi itu nilainya cukup besar, lebih dari mungkin tahun ini ada 300-an. Jadi memang jumlahnya paling besar ada dalam bentuk subsidi-subsidi yang diberikan kepada masyarakat langsung, tidak dalam bentuk bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Hal yang lain yang biasanya masuk di tempat Kemensos kan PKH, kemudian untuk sembako, dan juga beberapa program khusus seperti untuk lansia dan lain-lain. Itu ya. Terima kasih.